Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair niku. Akbarul kabair utawi luwih gedene pira-pira dosa gede. Artinya dosa terbesar. Ada dosa besar tapi ada yang lebih besar lagi. Akbarul kabair ikwal isyraku musyrik, ya, musyrik menyekutukan billahi kelan Allah. Jadi dosa terbesar itu musyrik kepada Allah, ya. Wa qatlun nafsi lan mateni awa-awaan, membunuh, ya. Ini termasuk dosa yang terbesar, melakukan pembunuhan. Wa uququl walidain wa uququl walidaini lan ngelarani wong tua luru, ya. Durhaka pada orang tua. Ini termasuk dosa yang paling besar, akbarul kabair. Jadi ada dosa besar, tapi yang paling besar, ya, ada 3, yaitu yang pertama musyrik, yang kedua pembunuhan, ya. Pembunuhan itu dosa besar. Yang ketiga durhaka pada orang tua. Wa qaulu zur, yang keempat ucapan bohong, ya. Wa qaulu zur lan mengucap goro, bohong, ya, ucapan bohong ataupun sumpah bohong, ya. Itu lebih besar lagi. Riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan tentang dosa-dosa besar, ya. Hendaknya dijauhi, ya. Aksiru dzikral maut. Aksiru ngagehno sira kabeh dzikral mauti ing eling mati. Hendaknya kamu banyak ingat mati. Kesadaran untuk hidup ini, semua orang yang hidup pasti akan mati, ya. Hendaknya diperbanyak ingat mati. Fa innahu sudane dzikrul maut iku yumahisu dzunub. Yumahisu iku bisa ngelebur ngilangaken al-dzunuba ing pira-pira dosa. Karena itu akan bisa melebur dosa, ya. Orang mengingat kematian itu menghapuskan dosa. Wa yusidu fid dunya, wa yusidu lan dadiaken zuhud fit dunya ing dalam dunya, membuat orang zuhud, membuat orang neriman. Fa in zakartumuhu lamun eling sira kabeh hu ing mengkono maut indal ghina nalikane suke hadamahu monggo ngerusakaken apa mengkono zikrul maut hu ing ghina. Jadi kalau kamu ingat kematian, dalam kekayaan pun kamu tidak akan lupa daratannya. Banyak orang menjadi lupa, ya, karena dia kaya semena-mena, ya. Tapi kalau orang itu ingat maut, maka dia akan hilang kesombongannya. Wa in dzakartumu lamun eling sirahu ing maut indal fakri nalikane melarat. Kalau melarat kamu ingat kematian, ardhokum mongko ngridoaken apa mengkono zikrul maut kum ing sira kabeh bi aisyikum kelawan penguripan sira kabeh. Kalau kamu ingat kematian, maka kamu akan hidup ini neriman, gitu. Toh sesulit apapun, seandainya hidup ini melarat, melarat itu juga akan mati. Artinya penderitaan karena melarat pun itu tidak lama, gitu. Jadi ingat mati ini baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kalau kamu keadaan kaya ingat mati, maka kamu tidak akan menyombongkan diri, gitu. Kamu akan hati-hati.
Ya seperti kasus hari ini ya, corona ini kan membuat orang menjadi sadar ya. Ternyata uang tidak bisa membeli kesehatan. Obat bisa dibeli, tapi tidak beli sehat. Buktinya orang hebat-hebat ya, menteri, pangeran, direktur, orang kaya-kaya juga kena virus ini ya. Banyak yang ambles, banyak yang mati. Uangnya tidak berdaya ya. Sehingga tidak sombong gitu. Kalau orang ingat mati, ya ini hari ini pelajaran terbesar dari corona ini supaya orang ingat mati ya. Kita tidak tahu seseorang yang sehat tiba-tiba mati ya. Didi Kempot habis nyanyi corona mati, bukan di luar dugaan dia. Sehingga kita ini tidak ada yang bisa disombongkan. Kalau kita ingat mati, kita menjadi sadar, tunduk. Kaya pun jangan sombong, miskin pun jangan terlalu menderita ya. Toh sak miskin-miskinnya mesti juga akan mati, selesai. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anas. Aksiru minas sholati alaih. Aksiru ngakeh nusyur kabeh minas sholati saking maca sholawat alaiya ing atase ingsun. Nabi memerintahkan ya supaya kamu ini banyak baca sholawat ya. Hendaknya kamu memperbanyak sholawat fi yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat. Nah hari ini ya, hari ini hari Jumat. Ini penting rek. Hari Jumat itu hari spesial. Jangan samakan hari Jumat dengan hari yang lain. Karena Jumat ini spesial. Hari Jumat ini hari Sayyidul Ayyam ya. Jangan menyempelekan hari Jumat. Makanya di hari Jumat ini disunnahkan memperbanyak membaca sholawat. Walilatil Jumat dan malam Jumat tadi malam. Faman fa'ala dzalika, faman mongko tesapani wong iku fa'ala nglakoni sapa man dzalika ing mengkono-mengkono akfirus shalah niku. Siapa orang memperbanyak baca sholawat ya. Kuntu mongko ana sapa ingsun, kuntu mongko ana sapa ingsun lahu maring man iku syahidan kang nyekseni bi amalihi, nyekseni amal baiknya, wa syafi'an lan kang paring syafaat ya. Rasulullah ini punya hak istimewa yaitu memberi syafaat. Lah umat Muhammad SAW besok ini dapat jatahnya. Khususnya orang yang banyak baca sholawat ya. Yaumal kiamati ing dalam dino kiamat ya. Kenapa kok hari Jumat ini disunahkan banyak baca sholawat? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam ya. Hari Jumat itu Gusti nih. Gusti apa bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia nih apa? Sayyidul Ayyam, pemimpin ya. Hari Jumat itu pemimpin dari semua hari ya. Hari yang paling utama itu Sayyidul Ayyam. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anam. Rasulullah itu adalah pemimpin semua manusia. Makanya baca sholawat pada hari Jumat ini ada keistimewaan ya. Sebab bertemu dua yang istimewa. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anam ya. Sementara hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. So hari Jumat ini hari istimewa. Dan hari kiamat itu nanti pasti hari Jumat. Makanya gak salah kalau ada orang hari Jumat akan kiamat. Iya, tapi bu Jumat tanggal biro. Nah, kalau ditentukan tanggal 15 meleset seliwat. Nah, Jumat nanti hari kiamat. Tapi tidak tahu Jumat yang mana.
apa 2200, apa 2050, tapi Jumatan itu akan terjadi pada hari Jumatan. Kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Nah, tapi tidak tentu Jumat hari ini. Semoga jangan hari ini. Kita masih kepingin santai-santai. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Anas. Rawahu Al-Baihaqi an Anas. Aksiru minas sholati alaih. Aksiru ngakehno sira kabeh. Hendaknya kamu memperbanyak minas sholati saking maca sholawat aliyya ing atase ingsun. Hendaknya kamu memperbanyak baca sholawat pada saya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sholatakum setuhuni sholawat sira kabeh aliyya ing atase ingsun iku maghfiratun ngapura. Itu adalah pengampunan. Lidzunubikum maring pira-pira dosa sira kabeh. Karena sholawatnya akan menjadi pengampun dari dosamu. Watlubu lan nyupriya sira kabeh. Minta langko limaring ingsun ad-darajata ing derajat wal wasilata ing dadi lantaran. Fa inna wasilati sedungi wasilah ingsun inda rabbi ono ngersane pangeran ingsun iku syafaatun dadi syafaat lakum maring sira kabeh ya. Jadi keistimewaan sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh memperbanyak baca sholawat? Karena sholawat ini akan menjadi sebab pengampunan Allah. Dosa kita ini banyak. Dengan baca sholawat, insya Allah dosa-dosa ini akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah wasilah ya. Ad-darajata wal wasilah. Seperti dalam doa adzan itu. Sebab yang dimaksud daripada wasilah itu akan berupa syafaat bagi kita semua kelak di hari kiamat. Rawahu Ibnu Asakir anil Hasan bin Ali. Aksiru ngakehna sira kabeh min tilawatil Qur'ani saking maca Qur'an fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Hendaknya di rumah ini banyak baca Quran. Rumah-rumah kita itu supaya diisi dengan baca Al-Quran. Fa innal baita karosutuni oma alladzi la yuqra'u kang ora den waca fihi ing dalem bait opal Qur'anu Qur'an iku yaqillu dadi sithik apa khairuhu kebagusane bait. Rumah yang tidak dibacakan Quran ya bisa rumah, bisa kamar ya. Kalau kamu di pondok kamarmu, kalau di rumah ya rumahmu. Hendaknya diperbanyak baca Quran. Sebab rumah yang tidak dibacakan Quran, rumah yang full musik dangdut tapi tidak ada bacaan Quran, itu yaqillu khairu, kebaikannya itu sedikit. Artinya menjadi tidak menyenangkan, sedikit. Wa yuksirulan dadi akeh, wa yaksurulan akeh apa syarruhu olone mengguno albait. Wa yadhiqulan dadi rupek sempit ala ahlihi ing atase penghunine albait. Maksudnya yadhiqu ahli itu akan membuat sempit rezekinya. Ayyadhiqu rizquhu. Dalam Fathul Qadir disebutkan salah satu penyebab rumah tangga ya, rezekinya seret
Itu karena di rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu berkah ya, berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya. Menjadi berkah. Jadi rumah yang diturunkan di dalamnya dibaca Al-Quran itu berkah ya. Kebaikannya baik, bertambah, rumah tangganya ayem ya, rezekinya lancar, anak-anaknya jadi baik, karena barokahnya pembacaan Al-Quran. Makanya usahakan kalau di rumah ini ada waktu baca Quran, malam hari bawahnya. Rumah tangga kita ini banyak yang menjadi gersang karena tidak dibacakan Al-Quran. Full TV, full handphone, tapi tidak full Al-Quran. Bahkan bagus ya, kalau mau tidur itu nyetel Al-Quran. Coba kamu ini, saya ini berusaha kalau mau tidur nyetel Al-Quran, Yasin, Waqiah, Tabarok, itu tidur enak deh. Orang kalau mau tidur dibacakan Quran itu bisa mempunyai efek apa? Penguatan imun atau ketenangan. Orang ini jadi sehat itu karena pikirannya tenang. Saya kemarin lihat testimoni Tung Desem Waringin. Ada orang yang kena COVID ya, dirawat. Pak Tung, namanya Pak Tung ini. Pak Tung ini dirawat kena COVID. Terus dia berusaha bahagia. Jadi dia itu menyanyi-nyanyi, joget-joget ya karena ya bukan muslim ya. Ya pokoknya dia berusaha menghibur diri, menghibur temannya, dan dia sembuh ya. Jadi orang ini akan sehat, imunnya kuat kalau hatinya tenang ya. Lah kita umat Islam hiburannya ya Al-Quran itu. Quran ini akan membuat ketenangan ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu obat, wa rahmat dan rahmat ya. Jadi jangan mau tidur pakai headset, olak-alik joget. Ini membuat kamu mimpi buruk. Gak turu-turu, gelentung-gelentung, murep-murep, jelek itu ya. Yang benar ya, yang benar perhatikan. Kalau mau tidur itu hendaknya kamu itu wudhu. Nah ini satu, itu paling bagus. Nomor dua, berzikir, baca ayat kursi, baca kulhu, falak, annas ya. Itu akan membuat tidurmu aman dan nyenyak. Lah supaya lekas tidur bagaimana? Jika ngelamun nyetel Al-Quran. Ini sudah saya buktikan. Kalau kamu tidur sama nyetel Al-Quran, gak suwe Yasin durung tutup wis turu. Kalau tidak istah dulu nara-nara sing turu gak headset iku ogel-ogel gak mari-mari. Gak turu-turu karena fantasinya kemana-mana. Tapi kalau kamu itu mau tidur nyetel Al-Quran, jajalan dul, jodang dutayo nih, uket-uket. Nanti turu nyetel Al-Quran, Yasin. Engkau Yasin durung mari kan turu. Ini akan membuat ketenangan ya. Jadi mau tidur itu sekarang kan bisa pakai handphone. Setan gepengmu gila. Daripada kamu buat game, daripada kamu buat YouTube, buat Quran. Jadi mau tidur taruh Quran, pakai aplikasi atau pakai YouTube boleh, asal Quran. Jadi saya ini alhamdulillah, walaupun tidur malam jam 2, jam 1, jam 12, tapi jam 3 bangun enteng, gak ngantuk. Karena tidurnya nyenyak ya. Jadi sebelum tidur nyetel Quran. Wong handphone bisa setel Quran ya. Yasin, Waqiah, Tabarok. Itu biasanya belum selesai sudah tidur. Mesti saya titeni, saya ini kalau mau tidur itu nyetel Quran ini. Ar-Rahman, Waqiah, Yasin. Kadang si Ar-Rahman wis turu,
Ngadidik waqiah turu. Jarang sampai 3 surat ini. Enak. Mau tidur coba kamu rasakan. Mau tidur nyetel Quran. Apalagi kalau bacaannya yang enak gitu. Yang apa? Bacaannya yang kalem. Ar-Rahman 'allamal Quran. Enak dengar saya. Turu diluis. Tapi kalau kamu mau tidur nyetel dangdut, yo goyang-goyang ini gak turu-turu ya. Gedek-gedek terus. Tidak bagusnya. Sebaiknya sebelum tidur itu baca Quran. Yaitu sekarang yang paling gampil teknologi modern. Handphonemu itu buat pakai YouTube boleh, pakai aplikasi boleh, banyak aplikasi Al-Quran. Sudah setel tek tidur. Enak ya. Ini saya sudah membuktikan ya. Mau tidur nyetel Quran itu membuat tidur kita nyenyak dan enak. Rawahu Daruqutni an Anas. Akrimul ulama, akrimu mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama. Hadis selanjutnya, akrimu mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu supaya hormati ulama, hormati ahli ilmu ya. Hendaknya muliakan para kiai, para guru. Fa innahum setune ulama. Yang dimaksud ulama ini ulama yang amilin ya. Bukan ulama sing mesu-mesu. Wah iku apa ya. Ulama yang benar-benar ya, yang mengamalkan ilmunya. Fa innahum setune ulama iku warasatul anbiya'i, piro-piro pewarise para nabi. Ulama ini pewaris nabi ya. Itu nyata ya. Nabi menyatakan demikian. Faqad akrama teman-teman mulyakno. Faman akramahum, faman desapani wong iku akrama mulyakaken sapa manhum ing ulama. Siapa memuliakan ulama, faqad akrama monggo teman-teman mulyakaken sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah. Nah. Kenapa kok kita ini disuruh muliakan ulama ya? Sebab ulama ini pewaris para nabi. Tidak ada derajat yang lebih mulia di dunia ini setelah kenabian. Lah nabi itu diwarisi oleh para ulama ya. Karena ulama ini yang menghilangkan kebodohan-kebodohan ini. Sebab dari kebodohan itu timbul penyakit-penyakit ya. Penyakit masyarakat ini kan karena kebodohan ya. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, manusia ini seperti hewan, seperti sapi, seperti ya. Tidak ada aturan, tidak ada etika. Yang mengingatkan itu ilmunya para ulama. Maka muliakan ulama ya. Termasuk ya ahli-ahli Al-Quran ya. Hari ini Allah sudah mudahkan ya, sedemikian rupa ngaji di mana-mana bisa ya. Seperti sekarang ini kamu ngaji di rumah, alumni di Kalimantan, di Papua bisa ngaji jarak jauh ya. Ilmu Masya Allah hari ini sudah luas ya. Rawahul Khatib an Jabir, akramun nasi atqahum, akramun nasi utawi luweh mulyane menungso iku atqahum luweh takwane annas. Rawahul Bukhari. Orang paling mulia di dunia ini bukan siapa-siapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan itu ada pada takwa. Takwa itu di mana? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini ya, dalam hati.
Takwa itu tidak diukur dengan surban, jenggot, cingkrang, bukan di sini. Takwa itu di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu di takwa. Sebab kehormatan manusia itu takwa. Takwa itu yang menjauhi dari dosa-dosa, melaksanakan perintah Allah. Makanya setiap hari Jumat pasti seminggu sekali kita itu selalu diingatkan oleh khotib, ittaqullah ya. Tidak ada khutbah tidak pakai ittaqullah. Di mana-mana pasti khutbah ada wasiat takwa. Artinya kita ini diingatkan Allah setiap minggu itu minimal satu kali. Ittaqullah, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ya. Kalau seminggu satu kali berarti satu bulan berapa kali? Minimal 4 kali, bisa 5 kali. Satu tahun berapa kali? Satu tahun bisa menjadi 56 kali atau lebih ya. Kalau satu minggu 4 kali 12 48. Tapi ada yang 5. Satu tahun kira-kira 54 kali Jumatan ya. Satu tahun. Kalau 10 tahun 540 kali. Kalau kita berusia 40 tahun berarti sudah berapa kali diittaqullah? 2000 kali ya. Jadi kita ini ribuan kali diingatkan oleh Allah. Kalau orang itu usianya 50 tahun berarti sudah diingatkan 3000 kali. Allah mengingatkan seorang ini sampai ribuan kali. Ittaqullah, takutlah engkau pada Allah. Karena kunci kemuliaan itu ya takutlah pada Allah ya. Al-hazmu antusyawira dha ra'yin thumma tuti'uhu. Al-hazmu utawi perkara kang luwih agung, yang kukuh ya. Maksudnya orang ini kalau punya kepentingan penting ya, sesuatu yang bersifat penting, hendaknya musyawarah ya. Al-hazmu itu sesuatu yang kokoh ya. Al-hazmu iku antusawira yang musyawarah sira Zaro'in ing wong kang duweni pendapat bagus ya. Jadi sesuatu itu akan menjadi kuat kalau kamu memutuskannya berdasarkan musyawarah. Musyawarah dengan orang yang benar, zaro'in. Jangan musyawarah dengan orang yang enggak benar. Summa tutihu nulina ati sirahu ing mengkono zaro'in. Hendaknya orang ini punya teman diskusi gitu ya. Orang-orang ini tidak bisa memutuskan semua hal dengan sendiri. Manusia ini pasti punya keterbatasan. Makanya hendaknya dia mempunyai teman yang baik ya. Teman yang bagus ya. Sama dengan kamu lihat petinju Muhammad Ali, legenda tinju dunia. Zaman kecil saya kalau ada tinju Muhammad Ali, sekolahan libur. Masa kecil saya, Muhammad Ali ini sudah melebihi apa ini hari ini, orang gila bola Juve itu dulu nggak ada itu Mas Yan. Zaman kecil saya ini yang paling top ini Muhammad Ali. Kalau ada tinju Muhammad Ali itu sampai jalan di mobil-mobil sepi, supir-supir berhenti lihat tinju itu. Begitu mengagumkan. Hebat lah Muhammad Ali itu. Terus apa? Tyson. Muhammad Ali meskipun petinju hebat, tapi dia punya pelatih. Walaupun pelatihnya ini kalau ditinju sama Muhammad Ali pasti kalah. Sama namanya pelatihnya itu kan ada pelatihnya yang tua itu. Itu kalau ditinju lawan Muhammad Ali pasti KO. Muhammad Ali itu hebat tinju lincah. Tapi Muhammad Ali tetap perlu pelatih. Karena apa? Semua orang ini pasti punya kelemahan ya. Lah pelatih itu orang yang mengerti kelemahan kita.
Sehingga kemudian dia menunjukkan titik lemahnya di sini. Muhammad Ali tinju, pelatihnya tahu, oh di sini kelemahannya, di sini kelemahannya. Sehingga ya, sama dengan sepak bola itu loh. Sepak bola yang hebat ini kan ada pelatihnya. Walaupun pelatihnya ini kalau disuruh bal-balan, juga kuat ya. Sama Ferguson suruh nendang bola ya lempoh. Tapi pelatih ini punya peranan penting dalam keberhasilan tim sepak bola. Karena apa? Pelatih ini yang bisa mengetahui celah-celahnya. Oh, serangannya di sini, strategi begini. Walaupun kalau disuruh bal-balan, pelatihnya melawan Ronaldo, yo kalah. Lionel Messi, pelatihnya kalah. Tapi dia perlu pelatih. Supaya apa? Pelatih ini tahu titik lemahnya di mana, gitu. Nah, manusia juga begitu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan orang supaya musyawarah. Bahkan orang sehebat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ini kan sudah hebat, dibimbing wahyu. Kanjeng Nabi pun oleh Allah masih disuruh musyawarah. Allah merintahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Nabi disuruh musyawarah. Padahal apakah sahabat itu ada yang lebih pintar dari Nabi? Saya kira tidak ada. Apa ada sahabat yang lebih hebat dari Nabi? Saya yakin tidak ada. Nabi ini dapat wahyu. Tetapi Allah masih menyuruh Nabi supaya musyawarah. Inilah pentingnya musyawarah. Hendaknya orang ini tetap punya teman musyawarah. Untuk urusan penting, hendaknya kamu musyawarah. Setelah itu kamu ikuti petunjuknya. Untuk apa kamu musyawarah tapi keputusannya sakarmu dewi, yang gak ada artinya. Artinya musyawarah ini kita mengambil yang terbaik gitu. Rawahu Abu Dawud ya. Ini perintah musyawarah ini penting supaya kita ini tidak salah. Mau menikah umpamanya, musyawarah sih takut-takut dhisik ya. Mau apa, mau kerja, mau apa. Hal-hal penting dalam hidup ini mintalah pendapat orang lain ya. Mintalah pendapat ahli supaya kamu tidak keliru gitu. Al-Islamu nadhifun. Al-Islamu utawi agama Islam iku nadhifun bersih ya. Islam itu bersih ya. Baik bersih secara hissiyah, bersih secara fisik. Begitu juga bersih secara maknawiyah, bersih secara ruhani dari dosa-dosa. Fatanadzafu mongko bersih amriya bersih sira kabeh. Karena Islam itu agama yang bersih, hendaknya kamu berusaha membersihkan diri ya. Membersihkan baik secara fisik ataupun secara non fisik ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu bersih, rambutnya disisir, janggutnya disisir, bersih, pakai minyak, pakai celak gitu. Jadilah orang Islam itu bersih, jangan kempros. Ini menyedihkan sekali ya. Kalau saya naik haji itu saya lihat banyak orang Islam yang masih kemproh. Bahkan dulu ketika saya di Inggris, waktu saya tinggal di Leicester, ada dosen saya orang India, namanya Dr. Ataullah. Dia bilang kalau ada orang mu'alaf di Inggris itu disarankan tidak naik haji. Saya tanya kenapa Prof? Kenapa mu'alaf tidak boleh naik haji? Dia bilang kalau mu'alaf naik haji saya khawatir murtad. Katanya Pak, ini dosen saya. Kenapa? Sebab Islam ini kita ajarkan agama yang bersih, agama yang tertib, menghormati orang lain. Coba kamu lihat di Mekah kan, orang koproh itu banyak ya, orang muslim.
yang dari negara-negara miskin itu loh. Iku ambune astagfirullahaladzim. Ono sing kados seminggu murang minggu wecot-kecot. Nggak semua orang bersih ya. Kita Indonesia memang lumayan lah. Muslim Indonesia ini bersih lah, mandi. Ada orang yang nggak mandi, umel, kecut. Masih banyak begitu itu. Negara-negara yang miskin itu masih standar kebersihannya rendah. Buang sampah di jalan-jalan ya, kotor ya. Bahkan dulu tahun 90-an pertama saya ke Mekah itu, Zam-zam masih ada di samping Ka'bah. Jadi dulu itu di Matof itu ada terowongan turun ke bawah ke sumur Zam-zam. Hari ini sudah nggak ada. Sehari sudah ditutup, dicor. Loh, dulu itu di situ ada orang kencing. Heran saya, Ka'bah apa? Tempat suci tuh. Ya itu perkemproh itu masih ada saya. Sekarang pun juga begitu. Kalau di Arafah kadang-kadang itu kita jengkel. Makanya saya kalau ke Arafah itu bawa jerigen besar. Takut apa? Kadang itu airnya telat. Lah orang itu ya nun sewu mungkin karena kebiasaannya kurang bersih. Beol itu nggak tepat sasaran gitu. Sehingga waduh banyak kotoran di ya kurang tidak higienis lah. Itu masih ada orang yang tidak budaya bersih. Padahal Islam harusnya mengajarkan budaya bersih ya. Al-Islamu nadhifun. Islam itu agama bersih. Maka santri juga harus bersih. Harus dihilangkan stigma santri gudikan. Nah itu kan sudah umum di mana-mana. Santri gudikan. Ya karena kurang kejaga kesehatan itu. Ya. Santri anduke bareng-bareng nggak boleh rek. Sabun bareng-bareng. Ya gudikan kabeh. Panuan kabeh wong sabune gentenan. Ndak bagus itu. Hendaknya semua ini bisa jaga kebersihannya. Baik kebersihan jasmani maupun kebersihan secara rohani. Fatanadzafu, perintah Rasulullah SAW, bersihkanlah kamu ya. Hendaknya kamu bersih. Dan ini dicontohkan Nabi memerintahkan orang mau Jumatan supaya mandi. Orang mau tawaf suruh mandi. Orang mau sholat hari raya disuruh mandi. Orang mau masuk Mekah suruh mandi ya. Supaya ketemu orang dalam keadaan bersih ya. Fa innahu sedaya kelakuan iku layat khulu orang mlebu al jannata ing swarga sapa illa nadhifun hanging wong kang bersih ya. Sampai Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih ya. Ini loh, hadis ini penting ini. Kalau perlu ditulis, dicetak di pondok-pondok. Al-Islamu innal Islam nadhifun. Al-Islamu nadhifun. Islam itu agama yang bersih. Fatanadzafu, hendaknya kamu melakukan kebersihan ya. Ini penting ya. Pondok-pondoknya harus bersih ya. Kita ini kadang melihat ya masih kurang. Tapi hari ini lumayan lah. Minimal pondok kita ini lumayan lah. Ada pondok sing kemfroh ya. Harus dihilangkan. Stigma pondok kopros harus dihilangkan. Hendaknya Islam itu bersih. La yadkhulul jannata illa nadhif. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Maksudnya bukan hanya bersih tubuh, juga bersih dari dosa-dosa. Rawahu Dailami. Al-akbaru minal ikhwah bimanzilatil abi. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan al-akbaru utawi dulur kang luwih tuwa minal ikhwati sanging piro-piro sedulur iku bimanzilatil abi ing dalem panggonane wong tua bapak. Maksudnya hendaknya orang ini hormati saudara yang lebih tua gitu.
saudara tua itu pengganti ayahmu ya. Baik saudara tua dari segi nasab kakakmu ya. Jadi kakakmu itu anggap seperti orang tua. Budaya Madura saya lihat ini lebih baik ya. Saya punya teman yang asli Madura. Itu adik sama kakak boso, itu bagus ya. Adik pada kakaknya boso, tahu boso, pakai bahasa halus seperti anak pada orang tua. Itu pendidikan yang bagus ya. Sehingga dari situ jarang terjadi pertengkaran. Kita ini banyak orang cekcok, rebutan warisan, rebutan ini. Karena adik kakak ini kayak konco, golut aja, adik kakak cili-cili, ini gak bagus. Harusnya diajarkan adik menghormati kakak seperti anak menghormati orang tua. Itu penting. Termasuk juga menghormati orang yang lebih tua dari segi agamanya, senior pada kiai, kakak kelas atau ilmunya. Ini harus dibiasakan. Yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda ya. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Jadi bukan golongan kita. Golongan kita ini orang yang harus menyayangi yang kecil menghormati yang lebih tua. Ini supaya kita harmoni ya. Moga-moga semuanya hidup rukun ya. Saling menghargai, terutama kakak adik atau di pondok adik kelas kakak kelas ya. Ojo jambal, arek cilik koyo iku ajis nyeluk sing luwih tuwek iku nyeluk cak, cak Hafid ngono lho. Cok Pit, Hafid ojo, ngono iku cilik nyeluk cak Hafid ngono. Idul nyeluk Fadil mawane, cak Fadil ngono. Ojo Dil ngono, gak sopan ya. Biasakan menghormati yang lebih tua gitu loh. Yono nang Samsul di Yono. Aci apa ada? Yono be Samsul tuh Andi. Yono nyeluk Kang, Cak. Kalau di Lirboyo dulu saya di pondok begitu semua dipanggil Kang. Kang, tolong Kang. Kang, wape celuk Kang, cili gede Kang. Itu nggak apa-apa, bagus ya. Ojo jambal, ngono lho. Kadang ada cilik, ada gede jambal, nggak bagus ya. Adik kakak harus menghormati, baik itu adik kandung, adik hubungan biologis, adik saudara dari usia, ataupun adik dalam arti lebih tua, lebih senior, ngono lho. Biasakan ya. Roni nyeluk Rizky, Cak Rizky, ojo ki, ojo ngono gak sopan ya. Kakak kamu panggil kakak ya. Noval nyeluk sapa iku jenenge nang Yono, Cak Yono. Harus nyeluk Cak, biasa nang ngene iku. Ada cili yang ngono, adik nyeluk kakangi, nyeluk Kak Mas, ngono lho. Nggak boleh jambal-jambal gitu, nggak boleh ya. Yang tua juga begitu, biasakan nyeluk Dek. Nyeluk Dek, anu Dek, cukup Dek. Nyeluk Dek ya. Supaya tradisi menghormati ini ada sehingga harmoni gitu kan. Banyak saudara saya lihat nggak rukun karena seperti itu. Podo kakune. Akhirnya ya rentang pertengkaran. Makanya saya ini setuju kalau saya lihat budaya Madura sebagiannya. Adik ke kakak itu takut. Ada kiai yang saya lihat itu contoh bagus itu Kiai Paiton. Paiton Probolinggo itu. Adik sama kakak itu nunduk gini. Artinya seperti ke bapak. Itu bagus itu. Sehingga adik gak utuh. Lalu adik kakak jundu-junduan ya, wis berat nih. Ya rawan pertengkaran ya. Makanya budayakan menghormati yang lebih tua. Allah.